Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Baik, jumpa lagi dengan saya. Kita masuk sekarang dalam bagaimana kita menghitung peluang dua kejadian saling bebas. Nah, kita pahami dulu pengertian dari dua kejadian saling bebas itu. Nah, kejadian A dan B disebut dua kejadian yang saling bebas jika kejadian A tidak dipengaruhi oleh kejadian B, atau sebaliknya, kejadian B tidak dipengaruhi oleh kejadian A. Nah, mungkin kalau hanya dengan kata-kata seperti ini belum jelas ya. Misalnya kita masuk pada pelemparan dua buah dadu ya. Katakanlah kita melemparkan dua buah dadu dan misalkan saja ya, kita misalkan di sana ada dua peristiwa yang kita misalkan saja A itu adalah peristiwa munculnya saja A itu adalah munculnya mata dadu pertama, angka 2 munculnya pada mata dadu pertama itu angka 2, dan B itu adalah munculnya pada mata dadu kedua ya, karena dua dadu ya, kedua itu angka 5. Nah, kalau kita lihat dua kejadian ini tentu adalah merupakan kejadian yang saling bebas. Karena apa? Dalam dadu itu munculnya mata dadu pertama itu angka 2 tidak ada pengaruhnya dengan, atau tidak akan berpengaruh terhadap akan munculnya mata angka 5 pada mata dadu kedua, dan begitu sebaliknya. Maka kedua ini jelas ini merupakan kejadian yang saling bebas. Nah, ini kita bisa jabarkan dengan kita bisa ngecek ruang contohnya ya. Ruang contoh kalau dua dadu dilemparkan secara bersama-sama. Nah, baik, ini merupakan ruang contoh jika dua buah dadu dilemparkan ya. Oke, jadi tadi kata dalam contoh itu katakanlah A munculnya mata dadu pertama itu angka 2 dan B itu munculnya mata dadu kedua itu adalah angka 5. Ini adalah mata dadu pertama ya, yang di sebelah kiri ini ya, ini mata dadu pertama. Jadi yang disebut munculnya mata dadu pertama itu angka 2 itu tentu ini ya, ini ya, dari sini nih 21, 22, 23, 24, 25 dan 26 itu yang disebut dengan munculnya mata dadu pada mata dadu pertama itu angka 2, dan yang B itu munculnya pada mata dadu kedua. Ini mata dadu kedua itu adalah angka 5, berarti yang ini ya 15 ini kan ini. Nah, ini artinya kedua peristiwa ini tidak saling mempengaruhi. Munculnya mata dadu 2 pada mata dadu pertama dan munculnya mata dadu 5 pada mata dadu kedua itu tidak saling mempengaruhi. Maka kedua peristiwa ini adalah merupakan peristiwa yang bagaimana kita caranya menghitung ya, cara menentukan peluang dari dua peristiwa yang saling bebas ini, bukan saling lepas ya, tapi saling bebas, beda ya. Nah, jadi bisa kita hitung peluangnya ya. Oke, kalau kita lihat di sana, berarti yang ditanyakan di sana adalah peluang dari peristiwa A dan B ya.
itu A dan B. Nah, cara menghitungnya kalau kita cek di sana satu persatu, berarti di sana kita lihat bahwa NS kita jelas ya. Ada NS kita itu ada 36 ya. 36 itu 6 untuk mata dadu pertama dan 6 pada mata dadu kedua. Oke, jadi NS kita itu kita rinci satu-satu dulu ya. NS kita itu ada 36. Nah, sekarang A kita tadi itu adalah munculnya pada dadu pertama itu adalah angka 2. Maka yang mana-mana dia ya. Berarti mulai dari 21 kan. 21 22 kan. 22. Oke. 23. Oke, 24, selanjutnya 25, selanjutnya 26. Nah, ini. Nah, kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 ada 6 ya, maka N A kita itu ada 6. Nah, sekarang kita cek peristiwa. Oke, yang B itu itu tentu kalau kita rinci dia tentu adalah yang pertama itu 1, 5 kan, karena mata dadu kedua ya. Selanjutnya itu 2, 5 ya. Selanjutnya itu ada 3, 5 ya. Selanjutnya ada 4, 5 ya. Selanjutnya ada 5, 5 ya. Dan selanjutnya itu ada 5, 6 kan ini ya. Peristiwa B itu kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 6 juga, berarti NB kita itu itu ada 6 juga. Nah, sekarang kalau kita mau hitung ya, maka peluang dari A itu kita lihat itu bisa dihitung ya. Peluang peristiwa munculnya mata dadu 2 ya pada dadu pertama itu tentu adalah NA dibagi NS ya. Nah, itu berarti kita dapat di sana dia 6 ya. NS nya berarti 6/36. Kalau kita sederhanakan dia menjadi 1/6 ya. Oke, nah selanjutnya kita lihat di sana peluang dari peristiwa B itu akan sama ya. Itu maka NB munculnya mata dadu 5 ya, angka 5 pada mata dadu kedua itu dibagi NS ya. Oke, berarti sama dengan 6/36 ya. Sama dengan 1/6 juga. Nah, sekarang kita cek di sana bahwa antara A dan B itu ada peristiwa yang atau ada irisannya. Dia itu merupakan anggota A ya. Itu dia juga di sana merupakan anggota B atau gitu ya, atau kita bikin warna yang berbeda ya. Nah, ini ya. Ini. Si 25 ini berarti ada irisan di sana kan. Ada irisan antara peristiwa A dan peristiwa B walaupun dia saling bebas gitu. Nah, sekarang kita cek karena yang ditanyakan itu tentukanlah peluang terjadinya mata dadu 2 pada dadu pertama dan mata dadu 5 pada dadu kedua. Yang ditanya dan ya irisannya gitu. Nah, sekarang kita lihat kita dapat di sana bahwa A irisan B itu ada ya, yaitu peristiwa munculnya mata dadu 2 pada dadu pertama dan mata dadu 5 pada dadu kedua. Tentu N ya, A irisan B kita itu sama dengan 1 ya. Nah, berarti peluang ya, peluang ya A irisan B itu
irisan B ya. Peluang A irisan B itu adalah N A irisan B ya. A irisan B itu dibagi N S. Nah, kita lihat di sana. Berarti 1 per N A irisan B 1, N S nya 36. Nah, dari hasil ini kita lihat di sana bahwa terdapat hubungannya bahwa 1/36 itu ya, 1/36 itu ya, yang ini itu kalau dihitung langsung dengan perkalian ya, kita bisa dapat sana bahwa 1/36 ya, yaitu peluang peristiwa dari kejadian yang saling bebas itu sama dengan ya, tentu 1/6 untuk peluang A itu dikali dengan 1/6 untuk peluang B. Nah, kalau kita buatkan rumusnya ini ya, berarti peluang ya A irisan B untuk dua peristiwa saling bebas itu ya, itu ya peluang ya, A irisan B itu akan sama dengan peluang A kan dikali peluang B. Nah, ini untuk dua peristiwa yang saling bebas. Nah, nanti kita rumuskan dengan definisi sendiri ya. Nah, berdasarkan contoh tersebut kita bisa membuat definisinya sekarang untuk bagaimana caranya menghitung peluang dari dua peristiwa yang saling bebas itu. Jika kejadian A dan ya kejadian B saling bebas ya, maka berlaku peluang A irisan B itu mesti sama dengan peluang A ya. Peluang A dikali peluang peristiwa B. Nah, itu ya, kalau kedua peristiwa itu adalah peristiwa yang saling bebas. Nah, sebaliknya ya, tentu terjadi kebalikannya di sana. Sebaliknya jika, jadi kita ambil kesimpulan gitu ya, jika peluang peristiwa A irisan B itu tidak sama dengan hasil perkalian antara peluang A dikali peluang B, maka kita mengambil kesimpulan ya, di sana bahwa jika peluang A irisan B tidak sama dengan peluang A kali B, maka kita kesimpulkan di sana kejadian A dan kejadian B itu merupakan peristiwa yang tidak saling bebas. Nah, itu nah, jadi kalau kejadian A dan kejadian B itu pasti dia tidak saling bebas jika hasil perhitungan untuk peluang A irisan B nya tidak sama dengan peluang A dikali peluang B. Oke, agar lebih memahami lagi tentang peluang kejadian yang saling bebas itu, kita masuk ke contoh-contoh soal berikutnya. Contoh pertama, dua keping mata uang logam dilempar secara bersama-sama ya, sebanyak 1 kali ya. Jadi ada dua keping uang logam dilempar secara bersama-sama sebanyak 1 kali. Kita ingat lagi uang logam itu terdiri dari dua sisi ya, angka dan gambar. Nah, katakanlah kejadian A itu adalah kejadian munculnya sisi gambar pada uang koin pertama ya, sedangkan kejadian B adalah kejadian munculnya sisi yang sama. Sisi yang sama itu artinya angka-angka atau gambar-gambar untuk kedua mata uang tersebut ya. Nah, sekarang pertanyaannya, periksalah apakah kejadian A dan kejadian B merupakan dua kejadian saling bebas. Nah, ini
cara yang langkah pertama yang kita lakukan tentu kita buatkan dulu nih ruang contohnya ya, ruang contoh ya. Ruang contoh. Oke, kita bikin dalam bentuk tabel saja agar lebih mudah ya. Ya, oke. Ya, jadi katakanlah ini uang koin pertama ya. Dan di sini uang koin kedua. Nah, uang koin kedua ya. Nah, uang koin pertama ini tentu ada kemungkinannya itu adalah angka dan gambar. Uang koin kedua ini juga angka dan gambar ya. Di sana angka dan gambar. Nah, berarti kemungkinan pertama itu adalah angka-angka. Ya, kemungkinan kedua itu uang koin pertama itu angka ya, sementara uang kedua itu uang koin kedua itu gambar. Kemungkinan berikutnya uang koin pertama itu gambar, uang koin kedua itu angka, dan kemungkinan terakhir itu uang koin pertama itu gambar ya, uang koin kedua juga gambar. Nah, ketika kita lihat di sini ternyata banyaknya ruang contoh kita itu hanya ada 4 ya, hanya ada 4 ruang contoh ya. Oke, berarti artinya dari ruang contoh kita ini kita tahu bahwa NS kita itu NS kita itu ada 4. Nah, sekarang kita cek kejadian A. Kejadian A adalah kejadian sisi gambar pada uang koin pertama. Oke, berarti yang A itu sekarang ya, yang mana-mana dari ruang contoh itu, ya kan? Berarti dia munculnya sisi gambar. Kita cek uang pertama, sisi gambar pada uang pertama ini ada 2 nih ya, yaitu GA gitu ya. GA gambar angka tentunya dengan gambar gitu kan. Nah, ada 2. Nah, jadi kita sekarang bahwa NA itu ada 2. Oke, kita cek sana ya. NA-nya sama dengan 2. Oke. Selanjutnya kita cek yang B. Kejadian B itu adalah kita cek di sana di dalam soalnya adalah merupakan 2 kejadian. Kejadian B gitu ya. Kejadian B itu adalah kejadian munculnya sisi yang sama. Kalau sisi yang sama berarti kalau uang koin pertama itu angka, uang koin kedua juga angka gitu kan. Nah, kalau uang koin pertama gambar, maka uang koin kedua gambar. Berarti yang dimaksud itu ini kan, angka-angka ini dan gambar-gambar ini. Nah, gitu. Nah, berarti kejadian B itu adalah itu ya, angka-angka dan gambar-gambar. Oke, kita tulis di sana ya. Angka dan gambar. Nah, dari sini kita tahu lagi bahwa NB itu NB kita itu ada 2 ya. Nah sekarang kita cek antara A dan B itu ada irisan di sana, yaitu gambar ini ya kan. Nah, berarti ada A irisan B ya. Kita bikin sana A irisan B ada, yaitu munculnya gambar pada uang koin pertama dan munculnya gambar pada uang koin kedua. Nah, kita tahu sekarang bahwa N A irisan B kita itu ada 1. Peluang A itu sama dengan ya NA dibagi NS. A kita tadi 2 ya, NA per 4 berarti sama dengan 1/2. Nah sekarangnya kita cek lagi peluang dari
B ya. Peluang B itu berarti NB ya. NB dibagi NS. Nah, kita cek lagi di sana. Oke, NB kita tadi 2 juga ya. Berarti 2/4 ya, atau sama dengan 1 per peluang ya, A irisan B itu berarti sama dengan ya N A irisan B dibagi NS ya. Oke, kita cek di sana. A irisan B itu tadi 1 ya, berarti 1/4. Nah, dari angka-angka ini kita lihat ya hubungannya. Ternyata dari angka-angka itu terlihat di sana bahwa ya sekarang ini kita lihat ya ini bahwa 1/2 nanti ya dikali 1/2 itu sama dengan 1/4. Nah, kita lihat di sana ada hubungan bahwa untuk soal nomor 1 ini kita simpulkan ya bahwa kedua kejadian itu adalah kejadian yang saling bebas. Kenapa? Karena dia memenuhi ini ketentuan ini bahwa peluang A irisan B itu sama dengan peluang A dikali peluang B ya, dimana peluang A irisan B 1/4 itu sama dengan 1/2 untuk peluang A dikali 1/2 untuk peluang B. Nah, dari penemuan ini kita simpulkan, kita jawab yang soal A itu bahwa peristiwa A dan B itu adalah merupakan peristiwa atau kejadian yang saling bebas ya. Itu berarti ini antara munculnya sisi gambar pada uang koin pertama dan munculnya sisi gambar pada uang koin pertama dan munculnya sisi yang sama untuk kedua uang koin pada kejadian kedua, itu kedua peristiwa itulah merupakan kejadian yang saling bebas ya. Oke, kejadian yang saling bebas. Nah, pertanyaannya kan hanya disuruh memeriksa nih, periksalah apakah kejadian A dan kejadian B merupakan dua kejadian saling bebas. Ya, itu sih ya, merupakan kejadian yang saling bebas. Begitu ya contoh 1. Nah, selanjutnya kita masuk di contoh 2, masih dalam menghitung peluang kejadian yang saling bebas ya. Contohnya seperti ini ya, diketahui kejadian A dan kejadian B merupakan dua kejadian saling bebas tetapi tidak saling lepas. Jika peluang A 1/3 dan peluang A gabungan B itu 3/5, hitunglah kejadian peluang B. Oke, nomor 2 ini kita hitung dengan cara kita pergunakan dulu rumus peluang dua kejadian yang saling bebas itu ya, bahwa untuk dua peluang saling bebas kan bahwa peluang dari A irisan B itu kan sama dengan peluang A ya dikali peluang B. Oke. Nah, kita teruskan sekarang di sana bahwa peluang A irisan B itu berarti peluang A tadi adalah 1/3 ya, berarti 1/3 dikali peluang B. Nah, selanjutnya kita lihat di sini bahwa disebutkan bahwa kejadian A dan kejadian B itu tidak saling lepas. Berarti dengan mempergunakan rumus ya bahwa kedua kejadian itu tidak saling lepas, itu berarti kan peluang ya A gabungan B itu kan sama dengan peluang A ditambah peluang B ya, karena tidak saling lepas berarti ini dikurang peluang A irisan B ya. Oke. Nah, tadi diketahui bahwa peluang
gabungan B itu 3/5, maka kita bikin ini ya, 3/5 sama dengan ya peluang A itu tadi 1/3, 1/3 ditambah peluang B yang ditanya kan, nah, dikurang peluang A irisan B tadi itu, kita sudah tahu ya peluang A irisan B tadi itu yang ini nih ya. Peluang A irisan B tadi di sini dia 1/3 peluang B ya, jadi kita masukin di sini sekarang 1/3 peluang B itu ke peluang A irisan B ini. Oke, berarti di sini menjadi 1/3 ya peluang B. Nah, sekarang kita lihat ya, jadi kita teruskan sini menjadi 3/5 ya, sama dengan 1/3 tambah ya. Nah, peluang B dikurang 1/3 peluang B berarti 2/3 ya, 2/3 peluang 2/3 peluang B. Nanti oke, selanjutnya tinggal kita pindahkan ya, yang 1/3 itu kita pindahkan dia sekarang, berarti kita tulis sini 2/3 peluang B itu sama dengan ya 3/5 itu dikurang 1/3. Nah, sekarang kita samakan penyebutnya ya, berarti 2/3 peluang B itu, oke, kita buat per 15 ya, berarti 9 ya, per 15 ya, dikurang 5/15. Oke, berarti 2/3 peluang B itu sama dengan 9 kurang 5 itu 4 ya, 4/15. Sekarang ini kita lakukan perkalian silang ya, antara 2/3 dengan 4/15 begini kan. Nah itu, oke, maka peluang B kita dapat sekarang ya. Oke, berarti 4 kali 3 ya, bagi 2 kali 15. Oke, berarti bisa kita mandikan ini 4 mati, 2 mati, di sini sisa 2, 3 mati, 15 mati, di sini sisa 5. Oke, kita dapat sekarang peluang B itu sama dengan peluang B itu sama dengan 2/5 itu jawabannya. Nah, untuk memperdalam lagi pemahaman tentang peluang kejadian yang saling bebas itu, di sini ada 2 soal latihan ya. Coba dikerjakan, tentu akan bisa lah dari contoh-contoh penjelasan saya sebelumnya itu ya. Nah, soal latihan yang pertama, sekeping mata uang logam dan sebuah dadu bersisi 6 dilempar sebanyak 1 kali. Pada percobaan tersebut muncul kejadian-kejadian berikut ya. Misalkanlah E1 adalah kejadian munculnya sisi angka pada mata uang logam. E2 itu adalah kejadian munculnya mata dadu angka prima pada dadu, dan E3 adalah kejadian munculnya mata dadu kelipatan 3 pada dadu. Nah, pertanyaannya, selidiki apakah pasangan kejadian berikut merupakan kejadian yang saling bebas atau tidak, yaitu kejadian E1 dan E3, yang A-nya ya, B kejadian E2 dan E3. Nah, yang nomor 2 soal latihannya, dalam kotak 1 terdapat 4 buah bola merah dan 3 bola putih, sedangkan dalam kotak 2 terdapat 7 bola merah dan 2 bola hitam. Dari dalam kotak akan diambil sebuah bola secara acak. Hitunglah peluang yang terambil itu: A, bola merah pada kotak 1 dan bola hitam dari kotak 2, dan B itu bola putih dari kotak 1 dan bola merah pada kotak 2. Ini tentu dengan memahami peluang kejadian saling bebas itu, 2 soal ini tentu bisa
kerjakan dengan baik.